Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara untuk menggunakan PsychoPy. Untuk pertama-tama, teman-teman bisa langsung membuka aplikasinya. Di sini, bisa lewat sini, ataupun juga tadi saya sudah sempat membuka ya, untuk menyiapkan nama file dan mengubah ini openingnya. Nah, di sini terlihat ada pilihan insert routine, insert loop, dan juga beberapa stimuli dan juga respon. Nah, karena di sini tadi saya sudah menulis routine opening, saya ingin menambahkan rutin lainnya. Mungkin kita bisa letakkan stimulus gambar, nama rutinnya, kita letakkan setelah opening. Nah, kita geser ke opening sekarang. Di bagian opening ini, saya ingin membuat instruksi sederhana saja. Seperti ini. Nah, di sini respon yang saya harapkan adalah menggunakan keyboard. Teman-teman juga bisa menggunakan respons lainnya, contohnya seperti mouse ya. Nanti tinggal pilihannya diubah menjadi any click, jadi saat peserta menekan tombol di mana saja bisa langsung beralih ke rutin berikutnya. Lalu di sini juga untuk size tulisannya bisa disesuaikan. Posisi dari teksnya juga bisa diatur di koordinat berapa. Lalu di sini juga bisa di top center atau di bottom center dan lain-lain. Cuma di sini saya memutuskan untuk pakai center saja. Untuk text colornya seperti ini. Fill colornya saya pilih yang ini saja. Nah, ini juga fontnya bisa disesuaikan ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita input responnya. Tadi saya pilih hanya spasi saja, jadi yang lain-lain dihapus. Ini sudah cukup. Oke, karena ini sudah selesai, kita lanjut ke rutin berikutnya. Di sini saya ingin memasukkan loop ya teman-teman. Untuk titiknya jangan lupa disesuaikan. Dan penting buat teman-teman juga untuk menyiapkan file yang ingin digunakan. Di sini saya sudah menyiapkan file untuk stimulus gambarnya dan tercantum ada 4 kondisi dengan 1 parameter. Jangan lupa untuk name repeatnya disesuaikan ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin menggunakan 1 kali loop, jadi nanti untuk file yang saya input itu hanya berputar 1 kali saja. Dan tipe loopnya juga bisa disesuaikan apakah ingin random, sequential, dan lain-lain. Kita coba pilih yang sequential ya. Oke, filenya sudah diinput di bagian trial sini. Kita beralih ke sebelah sini. Ini ditulis ya teman-teman sesuai dengan yang teman-teman input di dalam file. Jangan lupa ini diubah. Kode yang saya gunakan adalah gambar, mungkin bisa disesuaikan juga ya. Nah, di sini juga size bisa disesuaikan. Lalu warnanya juga bisa disesuaikan. Seperti ini. Nah, lalu jangan lupa teman-teman untuk menginput perintah yang diinginkan. Misalkan di sini nah, seperti ini, jangan lupa di set every repeat. Lalu layoutnya diatur. Ini penting sekali ya teman-teman agar nantinya tidak bertabrakan dengan tulisan lainnya. Nah, kita atur seperti ini saja. Ini juga bisa diubah, warnanya disesuaikan. Lalu karena respon yang saya harapkan adalah mouse, jadi saya akan membuat teks berikutnya, yaitu pilihan ya atau tidak. Jangan lupa ini diubah ya, nama stimulusnya bisa disesuaikan ya. Titik koordinatnya juga jangan lupa untuk diubah teman-teman. Ini juga bisa diatur, penggunaannya ingin yang seperti apa. Saya buat pilihan yang lainnya. Satu lagi. Durasinya jangan lupa diatur. Ini juga jangan lupa diubah. Letak koordinatnya juga jangan lupa diubah. Lalu tinggal kita taruh untuk responnya. Kita pilih yang valid click, lalu kita tulis ya sama yang sebelumnya sudah kita input yang sebelah sini ya. Ini nama file, nama stimulusnya. Durasinya juga jangan lupa diubah. Di sini save mouse-nya saya memutuskan untuk menggunakan on valid click. Oke, sudah semua.
Ini pertanyaannya sudah. Apakah perasaan Anda menjadi lebih baik setelah melihat gambar ini? Ini koordinatnya juga sudah. Oke. Kita coba run. Kita coba pilot. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ini bisa disesuaikan ya nanti teman-teman. Kita pilih, silakan klik spasi untuk lanjut. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Karena tadi saya sudah pilih untuk yang diklik itu hanya bisa ya atau tidak saja. Jadi saat saya klik di sini tidak bisa dilanjut ya. Saya klik di sini tidak bisa. Saya pilih ya, tidak, ya. Nah, ini sudah berjalan ya teman-teman dan responnya sudah disimpan. Oke, tadi kita kan sudah membuat stimulus gambar dan juga opening. Mungkin kita bisa lanjut untuk ke rutin berikutnya. Di sini saya tambahkan rutin dulu. Nah, karena tidak langsung ke stimulus berikutnya, di sini saya akan membuat rutin instruksi, rutin teks. Nah, kita letakkan di sini. Nah, lalu kita tulis perintahnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini bisa kita nggak usah ya kita atur, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Lalu di sini kita taruh respon mouse dan tidak usah kita ubah durasinya saja ya. Ini tetap anyclick seperti ini. Lalu kita insert rutin lagi di sini, stimulus text kita letakkan di sini. Lalu kita buat loopnya. Jangan lupa disiapkan filenya teman-teman. Di sini tercantum 5 kondisi dengan 1 parameter dan juga jangan lupa diubah name repeatnya sesuai kebutuhan. Dan untuk loop type-nya di sini saya tetap menggunakan yang random saja ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa menambahkan stimulus text lalu menuliskan $stimword sesuai dengan kode yang dicantumkan dalam Excel ya. Di sini tadi saya menyantumkannya stim_word. Ini juga jangan lupa di set every repeat. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu backgroundnya. Nah, lalu kita letakkan respon keyboardnya left dan right saja. Ini juga diubah, set every repeat. Sudah. Nah, kita biarkan seperti ini. Lalu untuk opening ini tadi saya ingin ubah border colornya ya, agar terlihat lebih rapi. Sudah. Coba kita pilot. Kita klik untuk lanjut. Ini pilih saja secara acak ya. Nah, ini kita jangan klik dulu ya, karena di sini ada perintah. Silakan klik left untuk jawaban tidak dan klik right untuk jawaban benar. Jika sudah mengerti, klik di mana saja untuk lanjut. Sini saya klik di mana saja. Saat stress, terkadang saya menonton video ASMR makanan atau minuman. Saya pencet right saja, lalu saya pencet left lagi, right. Nah, ini sudah selesai. Dan responsnya juga sudah tersimpan. Karena tadi kita sudah membuat stimulus gambar dan juga stimulus teks, selanjutnya kita bisa beralih membuat stimulus video dan juga audio. Lalu sebelum beralih ke stimulus keduanya, saya ingin memberikan instruksi terlebih dahulu karena output yang saya harapkan adalah respon dalam bentuk rating scale. Jadi saya letakkan dulu di sini, lalu saya berikan instruksinya. Nah, ini durasinya jangan lupa diubah ya teman-teman.
dan responnya, karena tadi saya mengharapkan respon spasi, ini jangan lupa diberikan space. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung membuat rutin selanjutnya. Kita buat rutin stimulus video, kita letakkan di sini, lalu kita buat loopnya ya teman-teman, di sini dan juga di sini. Jangan lupa disiapkan filenya. Yang repeatnya cukup 1 kali saja dan loop type-nya tidak perlu diubah. Lalu di bagian movie ini jangan lupa teman-teman tulis kode yang digunakan di dalam video. Di sini saya menggunakan video, atau teman-teman juga bisa menyesuaikan ya. Ini durasinya juga disesuaikan, appearance-nya tidak perlu. Nah, sudah seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan instruksi tambahan agar ketika responden mengisi eksperimennya tidak merasa bingung ya. Nah, disesuaikan. Koordinatnya juga jangan lupa agar tidak bertabrakan dengan videonya. Sudah. Nah, lalu kita berikan responnya dalam bentuk rating scale. Tidak perlu diubah apa-apa. Dan kita coba pilot. Ini kita muncul ya tadi instruksinya. Kita klik spasi untuk lanjut. Videonya juga muncul dengan suara. Kita berikan responnya. Juga. Nah, sudah. Lalu tersimpan untuk responnya. Oke, yang terakhir kita akan membuat stimulus audio. Bisa kita lanjut saja untuk membuat rutinnya. Kita tulis stimulus audio. Lalu kita letakkan di sebelah sini. Jangan lupa kita insert loopnya. Disiapkan juga filenya. Sudah, ini juga diatur. Nah, karena yang nanti muncul hanya audio, teman-teman bisa menambahkan stimulus ya, agar tidak bingung respondennya. Kita set every repeat, layoutnya juga 00 saja. Ini juga diatur seperti ini. Lalu kita tambahkan respon rating scale. Jangan lupa ini ditambahkan juga ya teman-teman. Ini lagi-lagi disesuaikan dengan nama yang dicantumkan dalam Excel. Seperti ini. Device-nya kita pilih yang ini. Lalu ini juga diklik. Sudah. Kita coba run. Nah, setelah ya audionya, kita pilih saja jawabannya. Nah, langsung tersimpan untuk responnya. Selanjutnya kita tinggal membuat untuk rutin ending. Kita letakkan di sebelah stimulus audio ini, lalu kita tambahkan instruksinya. Teman-teman bisa menambahkan gambar atau video mungkin ya, di akhir ataupun di awal ataupun di mana saja sebenarnya dalam text box ini. Ini juga bisa diganti ya posisinya,
karena saya ingin meletakkan gambar. Bisa disesuaikan. Lalu saya ingin menambahkan respon keyboard berupa space sesuai dengan instruksi tadi, dan jangan lupa untuk gambarnya juga. Ini karena satu bisa langsung diinput ya teman-teman. Ini ukurannya sudah pas, ini juga sudah pas. Sudah. Nah, ini color space-nya sebenarnya bisa diatur, tapi lebih baik saya tidak usah diubah. Ini juga di bagian awal-awal sini, teman-teman bisa mengubah ya warna dari teksnya itu apa. Kita coba ubah hitam ya, text color-nya. Ini yang lain-lain warna terang. Dan layout-nya ini sebenarnya juga bisa diatur, tapi sudah cukup. Mungkin kita bisa langsung run untuk eksperimennya. Nah, ini berubah ya warna tulisannya. Kita klik spasi. Lalu ini muncul juga untuk stimulus gambarnya. Dan ini untuk perintah selanjutnya kita klik di mana saja. Nah, ini untuk stimulus teksnya. Tadi saya berikan respon berupa keyboard ya, left atau right. Diklik saja. Nah, ini juga ada instruksi lagi, kita klik spasi. Lalu videonya muncul ya dengan respon berupa rating scale. Nah, ini juga untuk stimulus audio muncul ya suaranya. Masih sama dengan respon rating scale. Nah, ini muncul ya teman-teman. Warna tulisannya juga berubah, lalu ada gambarnya juga, dan ini kita klik spasi untuk keluar. Nah, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini, dan mungkin bisa selamat belajar.